Horas Madita Saluna, kabar baik bagi kita, renungan harian. Pada pagi hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat mula-mula adalah jemaat yang baru berdiri pada abad pertama sebagai hasil penginjilan para rasul, khususnya Rasul Paulus. Sebagai jemaat yang baru berdiri dan bertumbuh, ada semangat kerohanian yang besar di tengah-tengah jemaat itu. Meskipun mereka menghadapi tantangan dan kebencian, bahkan penganiayaan, terutama dari pemerintah Romawi pada masa itu. Selain itu juga mereka menghadapi tantangan pengaruh kehidupan sekitar yang tidak mengenal Tuhan. Tantangan itu tidak membuat jemaat gentar. Bahkan demi mempertahankan iman mereka dan demi untuk dapat berdoa, beribadah, memuji Tuhan, mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi di katakombe. Katakombe adalah ruangan di bawah tanah yang berfungsi sebagai makam atau kuburan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen pada masa itu. Saudara, Efesus 5 ayat 19 adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan Efesus pasal 5 ini secara khusus berisi nasihat Rasul Paulus mengenai etika berjemaat atau etika dalam hidup persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Dan antara lain Paulus menasihatkan agar jemaat berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan melantunkan pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya, di dalam berkomunikasi dengan sesama jemaat, hendaklah jemaat menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang memuliakan Tuhan, sebagaimana terdapat di dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Dan itu hanya bisa terjadi bila jemaat dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagaimana dinyatakan di ayat sebelumnya, kalau kita baca ayat 18, di sana dikatakan, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Paulus memberi nasihat ini agar jemaat Efesus tetap teguh imannya dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Memang demikianlah seharusnya. Bukan hanya bagi jemaat di Efesus, tapi juga bagi kita saat ini. Agar iman kita tetap teguh, kita tidak boleh meninggalkan persekutuan dan ibadah, di mana kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman berdoa, memuji Tuhan melalui kidung pujian dan nyanyian rohani dengan segenap hati. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar. Ya Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, sehingga kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi mampukan kami untuk melakukan, mewujud nyatakan, menghayati firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami pada pagi hari ini,
agar kami hidup benar, seturut dengan kehendak-Mu, berkata-kata, berkomunikasi, mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati sesama kami, yang sedap didengar, bahkan yang memuliakan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu memberi kekuatan dan semangat bagi kami, agar kami menjadi pengikut Kristus yang lebih sungguh dan lebih setia lagi mengikut Engkau. Berkati kami semua, anggota jemaat-Mu di HKBP Duren Sawit, dalam setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, dirawat baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan beri kesembuhan dan kesehatan bagi mereka. Yang berduka cita Tuhan beri penghiburan, yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.